Pemirsa, kita awali informasi pagi ini, 4 kubah emas dan 1 kubah raksasa menjadi ikon dari Masjid Agung Medan yang baru selesai dibangun. Megahnya Masjid Agung Medan ini ditambah dengan menara masjid yang merupakan tertinggi ketiga di Asia. Megah dan mewah. Kesan ini yang pertama kali muncul ketika melihat Masjid Agung Medan yang berada di Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Sumatera Utara. Dibangun sejak tahun 2016 lalu, kemegahan masjid bisa dilihat dari berbagai sisi. Masjid memiliki 5 kubah emas yang terdiri dari 1 kubah raksasa dikelilingi 4 kubah kecil. Masjid berlantai 4 ini juga memiliki 2 menara yang memiliki ketinggian 199 meter, menjadikan menara masjid ini tertinggi ketiga di Asia. Mengambil gaya arsitektur Timur Tengah, seluruh lantai di masjid full dengan batu granit. Sementara dinding-dindingnya dihiasi kaligrafi yang terbuat dari tembaga. Masjid mewah ini juga memiliki sejumlah fasilitas modern seperti lift dan eskalator. Bahkan masjid ini adalah yang pertama di Kota Medan yang menggunakan eskalator. Kita mempunyai eskalator, juga lift. Lift ada di lantai dari sini ke basement terus ke lantai 4. Ada 2 liftnya. Di samping itu juga ada lift di gedung parkir. Karena Masjid Agung yang baru ini dilengkapi dengan gedung parkir ada 12 lantai. 12 lantai. Iya. Pada Ramadan 2024 ini merupakan tahun pertama pengoperasian Masjid Agung untuk umum, baik digunakan untuk pelaksanaan sholat tarawih di malam hari serta untuk ibadah sholat Jumat. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Memasuki pekan pertama Ramadan, Masjid Al-Jabar menyiapkan 1.000 paket takjil bagi warga dan juga wisatawan yang berkunjung. Selain itu, Masjid Al-Jabar masih menjadi destinasi favorit bagi wisatawan dan juga warga sebagai tempat untuk ngabuburit. Memasuki Ramadan, Masjid Al-Jabar dikunjungi oleh ratusan wisatawan dari dalam maupun luar kota Bandung. Banyak wisatawan menghabiskan waktu untuk menikmati keindahan masjid termegah di Jawa Barat ini, terutama memasuki sore hari jelang berbuka. Dari data kunjungan, pihak Al-Jabar mencatat ada peningkatan kunjungan pada hari pertama Ramadan. Hal ini dikarenakan banyak warga yang antusias untuk ngabuburit di Masjid Al-Jabar. Berkesan udah kedua kalinya saya kesini. Oh, udah kedua kali ke Al-Jabar. Kali ke Al-Jabar. Nah, sekarang momennya kan momen puasa ya, Pak? Iya, cocok banget kalau buat ngabuburit di dia. Di samping itu, menjelang memasuki waktu berbuka puasa, pihak DKM Masjid menyiapkan 1.000 takjil bagi pengunjung dan juga warga sekitar masjid. Pembagian takjil ini akan rutin dilaksanakan selama bulan suci Ramadan. Menyiapkan 1.000 paket takjil untuk warga dan masyarakat yang datang ke Masjid Raya. Selain membagikan takjil jelang berbuka puasa bagi warga dan pengunjung, pihak Al-Jabar juga akan melakukan kegiatan lain seperti tadarus dan itikaf selama bulan suci Ramadan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Warga Kota Depok mengikuti mudik gratis yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 lalu. Tercatat di Kota Depok sendiri, sejak sepekan dibukanya posko mudik gratis tahun 2024, warga Kota Depok berhasil mendapatkan 4.000 tiket dari kuota 30.028 tiket untuk wilayah Jabodetabek. Warga sangat terbantu dengan adanya mudik gratis yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan. Pendaftaran mudik gratis telah dibuka sejak 6 Maret hingga 3 April mendatang. 4.000 warga Depok yang telah mendaftarkan diri untuk melakukan mudik gratis yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan ini. Diketahui masyarakat yang ingin mendapatkan tiket mudik gratis cukup mendownload atau mengunduh aplikasi Mitra Darat. Dengan adanya mudik gratis ini merasa terbantu nggak sih, Bu? Sangat terbantu. Ya, sangat terbantu. Iya. Sekarang tiket mahal.
Kalau boleh tahu berapa sih Bu kalau harga tiket? Kalau ke Demak itu kalau tanggal 7 udah 500 Per orang? per orang. Bu, kalau Ibu baru pertama kali ini atau tahun sebelumnya sudah pernah? Saya udah pernah sekali. Hasil tiket yang keluar itu kurang lebih 4.000-an. 4.000. Ini buka sejak kapan sih? Kita buka sejak tanggal 6 dan berakhir di tanggal 6 Maret. 6 Maret. Pemirsa, permasalahan lambung berpotensi membuat sebagian orang tidak lancar dalam melaksanakan ibadah puasa. Namun perlu adanya edukasi agar masyarakat mengerti dan juga bisa menjalankan ibadah puasa tanpa terkendala penyakit. Meski banyak manfaat baik dari segi kesehatan fisik dan mental, namun tidak semua orang lancar dalam menjalankan ibadah puasa. Banyak masyarakat Indonesia yang mengalami masalah pencernaan seperti lambung, sehingga mengganggu kelancaran ibadah puasa. Anak usaha PT Kalbe Pharma Tbk yakni Kalbe Consumer Health melalui Promah berkontribusi dengan memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya Gen Z, melalui gerakan Ramadan Tanpa Drama. Kegiatan ini dilaksanakan di sebuah kampus karena insiden permasalahan lambung ini didominasi oleh remaja usia 17 hingga 25 tahun. Kegiatan ini juga diisi tausiah dari Habib Hussein Jafar. Tausiah ini diharapkan dapat meningkatkan keimanan, memberikan ketenangan, serta menambah wawasan dan pengetahuan. Insiden penyakit mah itu naik sekitar 14%, gitu, naik sekitar 14% yang di drive atau paling tinggi itu dipicu atau paling tinggi itu kontribusinya dari anak-anak usia 17 sampai 25, which is itu ada di mahasiswa, terus juga first jobber, gitu. Makanya kita pengen mengedukasi mahasiswa sedari dini, gitu ya, karena di usia-usia mahasiswa ini banyak yang pertama kali terkena sakit mah. Para partisipan juga dapat mencoba dan merasakan pengalaman menggunakan Mahmeter sebagai online tools untuk mendeteksi kesehatan lambung, serta game seru dan menarik lainnya di booth Promah sampai dengan berbuka puasa. Dari Jakarta, Wenda Nurah Sutrisno, iNews melaporkan. Suci Ramadan, pedagang dan ibu rumah tangga di Gresik, Jawa Timur mengeluhkan mahalnya harga sembako, diantaranya beras, minyak, dan telur ayam. Kenaikan harga sembako tiap bulan Ramadan seperti menjadi tradisi. Di Gresik, Jawa Timur, sejumlah pedagang dan ibu rumah tangga mengeluhkan mahalnya harga sembako saat ini. Harga minyak goreng di Pasar Baru Gresik yang sebelumnya Rp14.000 naik menjadi Rp16.000. Telur ayam broiler dari Rp26.000 naik menjadi Rp30.000, sedangkan beras jenis premium yang sebelumnya Rp16.000 naik menjadi Rp17 sampai Rp18.000 per kilogramnya. Mahalnya harga di Pasar Baru Gresik terpantau tim Satgas Pangan Gresik saat melakukan sidak ke sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Gresik. Untuk melihat ketersediaan bahan pangan yang ada di Kabupaten Gresik. Kalau melihat persediaannya insya Allah cukup, akan tetapi kalau melihat semuanya harganya rata-rata ada kenaikan, mungkin karena puasa. Pemerintah Kabupaten Gresik berencana mengintervensi pasar dengan cara operasi pasar murah agar harga di Pasar Baru Gresik bisa stabil. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, masih tingginya harga bahan pokok di bulan Ramadan membuat warga di berbagai daerah rela berdesakan demi mendapatkan sembako murah. Aksi saling dorong selama mengantri pun tak terelakkan. Ratusan emak-emak berdesakan saat mendatangi pasar murah Ramadan di Kecamatan Semboro, Jember, Jawa Timur. Beberapa lansia bahkan terjepit dalam antrean berharap dapat dilayani lebih awal. Pasar murah Ramadan ini menjual beras dengan harga Rp54.500 per 5 kg. Setiap orang mendapatkan jatah hanya boleh membeli maksimal 10 kg. Tenang. Ya mudah-mudahan murah terus. Hal serupa juga terjadi di Tegal, Jawa Tengah. Ratusan warga mengantre membeli paket sembako murah di halaman kantor Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Pembelian dibatasi satu paket untuk setiap
kupon yang dibeli. Satu paket terdiri dari beras 5 kg, gula pasir 1 kg, dan 1 liter minyak goreng kemasan. Satu paket dijual dengan harga Rp75.000. Coba yang mahal Bu, sembako Bu. Semuanya mahal semua. Paket sembako murah ini ludes dibeli warga dalam kurun waktu 1 jam saja. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, rencana aparat TNI Polri bisa menduduki jabatan sipil menuai polemik. DPR khawatir hal tersebut akan mengembalikan difungsi ABRI di zaman Orde Baru. Namun menurut Menpan RB Azwar Anas, rencana tersebut merupakan rancangan peraturan pemerintah yang ditargetkan rampung pada 30 April 2024. Rencana aparat TNI Polri bisa mengisi jabatan aparatur sipil negara menuai pro dan kontra. Salah satunya datang dari Komisi 2 DPR RI. Anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PKS, Mardani Alisera, mempertanyakan urgensi TNI Polri bisa mengisi jabatan sipil. Mardani menyinggung amanat reformasi yang menghapuskan dui fungsi ABRI. Mardani curiga akan ada migrasi dari pejabat Polri. Menurutnya sudah ada banyak anggota kepolisian yang menduduki jabatan sipil setingkat eselon 1 atau eselon 2. Kita memang tetap terikat kepada aturan, ada slot-slot yang boleh, tapi mungkin kita perlu tegas bahwa di luar itu memang sebaiknya urusan sipil diserahkan kepada teman-teman sipil yang tidak kalah baiknya dengan teman-teman TNI Polri. Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimart Girsang. Politikus PDI Perjuangan itu khawatir karena rencana tersebut bergulir menjelang pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Pemerintah pusat susun aturan yang membolehkan jabatan ASN diisi TNI Polri. Ini termasuk untuk PJ kepala daerah atau bagaimana Pak? Ini menyangkut pilkada sebentar lagi nih, jadi jangan sampai muncul nanti isu dui fungsi. Ah ini mesti dijelaskan juga Pak. Iya kan, saya tidak bicara pemilu-pemilu kemarin Pak, itu udah clear. Di ruangan sini Pak, nggak tahu di ruangan luar nanti. Rencana aparat TNI Polri bisa menduduki jabatan sipil muncul dari Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Azwar Anas memahami rencana ini menjadi sorotan banyak pihak. Namun menurut mantan Bupati Banyuwangi ini, rencana tersebut merupakan bagian dari rancangan peraturan pemerintah atau RPP manajemen ASN yang merupakan tindak lanjut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Anas pun menargetkan RPP manajemen ASN ini rampung pada 30 April 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp99,5 triliun untuk THR serta gaji ke-13 ASN. Anggaran itu lebih tinggi dari anggaran tahun sebelumnya. Sementara Menteri Ketenagakerjaan menegaskan bahwa THR untuk pekerja tidak boleh dicicil oleh perusahaan. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp99,5 triliun untuk tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara atau ASN. Anggaran tersebut masuk dalam APBN tahun 2024. Jumlah tersebut meningkat dari nominal tahun sebelumnya sebesar Rp77,6 triliun. Meski demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut dampak pemberian THR dan gaji ke-13 akan membantu pertumbuhan ekonomi ke angka 5,2%. Saya berharap ini nanti akan bisa betul-betul mendorong dan memperbaiki perekonomian melalui daya beli dari ASN TNI Polri pensiunan. Lini masanya untuk halaman 10 langsung, tanggal 13 Maret itu PP 14 sudah ditandatangani Bapak Presiden dan kemudian ditetapkan peraturan Menteri Keuangan untuk petunjuk teknisnya dalam rangka pembayaran THR dan gaji ke-13. Ini yang sedang kita proses hari ini. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menegaskan bahwa tunjangan hari raya bagi para pekerja di Indonesia harus dibayarkan 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri.
Dengan tegas, Menaker menyampaikan bahwa THR untuk para pekerja tidak boleh dicicil. THR itu dilakukan paling akhir adalah 1 minggu atau 7 hari sebelum hari H. Jadi tapi meskipun begitu, kita akan tetap, meskipun itu sudah lazim ya, tetap kita akan memberikan surat edaran kepada para gubernur. Ini masih dalam proses administrasi. Ida juga menambahkan hingga saat ini Kemnaker belum menerima keluhan mengenai pengusaha yang menolak membayar THR bagi para pekerjanya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.